Oke, selamat sore, saudara-saudara semuanya. Ya, semoga Anda sehat, sejahtera ya. Kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, seluruh manusia dimanapun Anda berada ya. Topik Vikon keempat ini ada dua ya. Penjelasan mengenai tugas dan UTS ya. Kemudian demonstrasi simulasi oleh teman Anda yang saya berikan tugas, yakni Mbak Joana ya, dan juga Mas Iwan Aslih ya. Nah, ini juga sudah hadir banyak orang ya, ada Irma Yanti ya, ada Hasbullah, ada Rijal, Leonard ya. Ini orang-orang yang aktif di dalam diskusi ya. Saya sangat bangga dengan Anda ya, dengan keaktifan Anda ya, dan sangat mengagumkan ya dengan pengetahuan yang Anda tuangkan dalam diskusi kemarin ya. Dan saling melengkapi satu sama lain ya. Dan apa itu? Ini bukti bahwa perkuliahan online itu ternyata juga bisa mendevelop ya, develop skill ya, develop kemampuan ya, meningkatkan pemahaman ya, karena referensinya besar ya, referensinya unlimited ya, dan apa itu bisa melakukan cross komparasi gitu ya dari Ya, Mas. berbagai aspek ya, sehingga teman-teman ini gitu kan, walaupun itu tidak semuanya berpartisipasi ya, tapi yang berpartisipasi itu berbobot semua komentarnya ya, berpartisipasi menjawab maksudnya, bukan berkomentar apa itu ya. Ya nggak perlu ya. Ya, ya oke. Pertama ya, pertama begini saudara-saudara, untuk tugas apa itu dan UTS ini jadi satu rangkaian. Jadi nanti di dalam soal tugas dan UTS itu satu ya, ada satu soal dikerjakan untuk dua bagian ini ya, dua komponen penilaian ini, untuk tugas kemudian untuk UTS ya. Nah, tugasnya nanti adalah membuat suatu rancangan simulasi jaringan ya. Rancangan simulasi jaringan yang nanti simulasi rancangan jaringan ini ya berdasarkan analisis kebutuhan. Nah, ya, jadi itu Anda nanti pertama adalah membuat studi kasus. Studi kasusnya adalah ini membuat jaringan untuk apa? Ya. Untuk apa? Kemudian kebutuhannya apa saja? Ya, jaringan itu ya. Kemudian berapa komponen kemudian berapa klien yang dibutuhkan ya, berapa server yang dibutuhkan ya, kemudian konfigurasinya, topologinya seperti apa ya, kemudian di situ kan terhubung dengan TCP/IP ya, diintegrasikan dengan TCP/IP ya, kemudian dilakukan pengujian ya. Pengujian ada beberapa skenario ya, skenario bandwidth rendah, bandwidth besar, medium, bandwidth kecil, bandwidth besar ya. Nah, ini bagaimana performasi jaringan ya, performasi jaringan kalau diuji dengan load bandwidth ya, dengan routing protokol yang sederhana dulu ya. Nah, saudara-saudara, kemudian setelah Anda membuat rancangan tadi ya, kemudian disimulasikan, kemudian Anda direkam betul dalam betul screen-nya direkam, dan rekamannya harus tampil wajah Anda, wajah dan video Anda harus tampil ya. Kemudian juga cara membuat terus diagram di dalam simulatornya ya, cara kerja daripada simulatornya, kemudian pengujiannya ya. Nah, itu dijelaskan ya, dijelaskan ya kan, betul nggak ya, sesuai dengan kebutuhan, menjawab kebutuhan rancangan ya. Jadi rancangannya jangan sulit-sulit, sederhana aja, sederhana, yang penting adalah itu sesuai dengan kebutuhan yang dirancang di dalam tugas Anda masing-masing. Kemudian saudara-saudara, itu PPT-nya nanti diunggah sebagai tugas ya, PPT-nya. Kemudian videonya, penjelasannya diunggah di channel YouTube-nya masing-masing ya. Kemudian channel YouTube diunggah di itu forum itu forum UTS ya. Jadi PPT-nya nanti diunggah di forum tugas. Kemudian itu hmm, channel YouTube-nya diunggah di forum UTS ya. Jadi itu satu rangkaian ya. Jadi pengerjaan daripada tugas dan UTS ini satu rangkaian. Nah, nanti juga berlaku sama waktu UAS ya. Waktu UAS juga sama ya. Tugas dan UAS itu jadi satu ya. Jadi Anda harus berlomba-lomba mulai dari sekarang mempersiapkan ya, betul kalau satu konsep jaringan ya yang disimulasikan dengan simulator-simulator yang ada ya. Nah, kira-kira itu sudah ya mengenai penjelasan tugas dan UTS-nya ya. Kemudian hari ini ya saya tugasi dua teman Anda ya yang sangat aktif ya. Ada Mbak Joana ya sama Mas Iwan ya. Ini sangat aktif sekali ya. Saya sangat kagum ya dengan kemampuan Anda ya.
Jadi itu walaupun kita nggak simulasi di laboratorium ya, tapi kita bisa simulasi juga ternyata ya. Zaman saya dulu Mbak Joan ya sama Mas Iwan ya, kalau simulasi jaringan itu di laboratorium ya, masang LAN card beneran ya, masang kabel koaksial ya, masang di tower antena gitu ya. Ya kalau sekarang enggak ya, sekarang kan sudah skematik diagram ya. Skematik diagram. Jadi Anda nggak perlu manjat-manjat tower ya kan. Saya dulu seperti itu. Manjat tower gitu ya. Kemudian masang kabel koaksial ya. Kemudian apa itu? Mendesain suatu itu router sederhana ya dengan Linux ya. Zaman dulu ya, zaman saya dulu yang udah puluhan 20 tahun yang lalu ya. Nah, sekarang saya masih ingat-ingat sedikit ya, paling tidak prinsipnya sama ya. Tapi sekarang zamannya sebuah sangat maju sekali ya. Paling tidak ya kan, saya mengajarkan dari aspek-aspek prinsipnya ya kan, penerapannya nanti Anda yang lebih jago ya. Nah, oke, saudara-saudara kan, kesempatan pertama ini saya berikan dulu kepada Joanna ya, Mas Iwan ya. Gantian ya. Iya, Pak. Oke. Itu kurang lebih 15 menit ya maksimal, kemudian tanya jawab ya. Silakan berikan pertanyaan ya. Setelah itu nanti gantian Mas Iwan yang terakhir ya. Itu juga sama ya, kurang lebih 15 menit. Kemudian tanya jawab 5 menit ya. Kemudian itu jenis simulatornya ya kan. Prinsipnya adalah simulator itu bisa mensimulasikan ya suatu bentuk jaringan, suatu topologi jaringan beserta dengan komponen-komponen utamanya yang dibutuhkan. Itu aja ya. Jadi saya tidak membatasi itu jenis simulatornya. Boleh pakai Cisco Tracer boleh ya. Pakai kemarin ya NetSim boleh ya kan. Yang mana saja boleh. Yang penting adalah Anda tidak kesulitan untuk menginstalnya, terutama itu ya. Sesuaikan juga dengan kemampuan resource itu laptop Anda masing-masing ya. Karena program-program seperti ini cukup berat ya. Softwarenya ringan ya, tapi itu kalau terkait dengan grafis itu kadang-kadang sangat berat ya. Jadi saya itu berikan kebebasan bagi Anda untuk memilihnya ya. Oke, silakan Mbak Joanna. Yang pertama, silakan share screen dan dimulai ya. Yang lain menyimak ya dan boleh mengajukan pertanyaan ya. Oke, silakan Mbak Joanna. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya kirimkan dulu linknya ya. Jadi kalau teman-teman mau sambil ikutin boleh banget. Oke baik, pertama tinggal kalau misalnya belum ada akun, tinggal buat akunnya dulu ya teman-teman. Ini login dulu. Nah, NetSim ini sebenarnya dia lebih bentuknya ke game edukatif ya. Jadi kayak kita tuh sambil bermain, sambil belajar. Nah, di sini ada dari basics sampai tingkat paling tinggi gitu ya. Jadi kita mulai dari awal aja mainnya, jangan tiba-tiba langsung ke bawah. Dari atas aja, dari getting started. Oke. Nah, jadi untuk yang pertama, di sini dia di sebelah sini dia ada kasih penjelasan. Jadi di level ini kita baru penyesuaian aja pengenalan. Jadi misalnya kita bisa klik dari setiap device untuk mengetahui oh IP-nya ini siapa gitu. Misalnya kita klik laptop ini, oh ini punya Alice. Kalau HP ini oh punyanya Bob. Dan ini Carol, ini Doug. Nah, lalu kita kembali ke level info. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang ping packet. Kalau kita klik, kita bisa tahu, bentar. Nah, kita bisa tahu SRCIP-nya itu Bob, DSTIP-nya itu Alice. Nah, SRCIP atau DSTIP itu apa sih? Nah, SRC, source IP, itu adalah sumber alamat IP dari sistem yang mengirim paket data. Jadi sumbernya siapa? Nah, sementara buat DSTIP ini, dia adalah destination IP address. Jadi dia alamat yang dituju gitu. Nah, di sini ada keterangannya apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi pertama kita restart dulu ya. Kita pause dulu simulation-nya, lalu kita bisa klik setiap komputer untuk mengetahui detailnya, dan kita juga bisa mengetahui paket-paketnya. Kemudian di sini kita akan belajar membuat dan mengirimkan paket. Jadi di sini saya sudah ada ya, tinggal klik dari sini. Nah, di sini dari Carol aja karena memang cuma satu pilihannya. Nah, untuk yang sekarang dia bilang you can leave the properties blank for now. Jadi biarin kosong aja dulu. Nah, jadi kita tinggal
Kalau baru bikin biasanya dia tulisannya add ya. Jadi di sini aku update. Lalu sambil di play, sambil dikirimkan aja. Di sini paket yang kita kirim. Kemudian udah selesai. Kemudian untuk next levelnya, jadi setiap level dia udah ada level info dan level objektif untuk apa aja level tersebut dan bagaimana kita menyelesaikannya. Kemudian kita masuk ke sini paket fields. Di sini kita membuat paket dan mengirimkannya sama kayak tadi. Cuma di sini kita udah dijelasin ya tadi SRCIP itu source-nya, DSTIP itu destination-nya. Nah, ingat di sini udah ada dikasih clue bahwa header fields adalah case sensitive. Jadi kalau misalnya kayak ini nih, ini kan Alice. Kalau kita mau ngirim paket, kita harus tulis Alice A-nya gede. Atau ini Bob, B-nya harus gede. Nggak boleh kecil, karena dia case sensitive. Kalau salah, dia bisa salah. Nah, untuk to pass this level, kita harus kirim paket dari Alice yang ini ke Bob. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Di sini udah ada, kita pilih Alice, lalu source-nya kita tulis juga Alice, destination-nya kita tulis Bob. Untuk yang bawah kita kosongin dulu karena kita belum belajar yang ini. Lalu tinggal kita play aja biar dia terkirim dari Alice ke Bob. Gitu aja. Masuk ke berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke bagian ping. Di level ini kita akan melihat yang lebih kompleks. Nah, di sini kita post dulu ya. Di sini kita ada dari komputer Alice dan di sini kita ada Google. Nah, jadi kita bakalan belajar yang namanya proto. Proto itu apa? Proto biasanya kalau dalam konteks jaringan itu merujuk ke protokol yang kita gunakan untuk transmisi data. Nah, di sini kita diajarin tentang ICMP yang digunakan untuk ping komputer. Nah, jadi kalau komputer menerima paket dengan ICMP echo request, mereka akan merespon dengan mengirimkan kembali paketnya. Nah, jadi kita harus mengirimkan 4 buah lagi ICMP echo request dari Alice ke Google. Nah, jadi gimana caranya? Di sini kita pilih send from Alice, source-nya Alice, destinasinya Google. Lalu di sini protonya kita pilih, kita tulis ICMP. Kemudian karena disuruh send for more, berarti kita repeat-nya 4 kali. Biar kita pencet yang 1 kali aja. Udah gitu kita tinggal di play aja biar dia mengirim 4 pingnya itu ke Google. Dan dia akan mengirimkan kembali. Itu. Lanjut lagi. Ini routing. Jadi kalau misalnya kita lihat router, di sini ada router 1, router 2, gitu ya. Router 1, 2, 3. Router itu apa? Router itu kita bisa ibaratkan penata surat di rumah besar dengan banyak orang tinggal di dalamnya. Jadi kalau surat tiba di rumah tersebut, yaitu misalnya dari modem, 4 nata surat akan membaca nama tujuan di surat dan memastikan surat sampai ke orang yang tepat. Misalnya ke perangkat komputer atau smartphone kita gitu ya. Nah, jadi di sini kita disuruh mengirimkan paket dari Bob to Carol. Nah, jadi kita tinggal pilih send from Bob. Ininya harus diubah karena kita harus perhatikan semuanya harus teliti. Jadi semuanya harus sesuai dengan permintaan levelnya. Nah, di sini source-nya tentu kita tulis juga Carol dan tujuannya Carol. Repeat-nya 1 kali aja, yang lain dikosongin. Terus sudah kita kirimkan paketnya dari sini, dari Bob. Lalu dia melalui router-routernya ya. Lalu dia akan terkirim ke Carol. Kemudian kita lanjut ke berikutnya.
Nah, di sini kita belajar tentang modem. Tadi sempat saya singgung sedikit ya tentang modem. Jadi modem itu misalnya ibarat kalau lagi ngirim surat itu, kalau misalnya udah sampai ke komplek kita, jadi modem ini bisa dilihat sama petugas pos lokal kita. Nah, jadi kalau kita mau ingin kirim surat atau data, petugas pos ini ambil surat dari kita dan kemudian dimasukin ke sistem pengiriman surat yang lebih besar. Yaitu kalau di konteks jaringan ini kita ibaratkan internet ya. Nah, habis itu gitu juga kalau misalnya pas ada surat untuk kita tiba ke kita, nah petugas pos yang ambilin dari sistem dan kasih ke kita gitu. Nah, jadi di sini kita mesti send a ping request dari Alice ke Google. Nah, ingat kalau ping berarti kita menggunakan protonya ICMP. Berarti kita tinggal membuat suatu paket dari Alice, source-nya Alice, destination Google dengan protonya ICMP. Karena dia suruhnya ping, berarti satu aja, repeat satu kali aja. Kemudian kita langsung kirimkan. Ini dia bakalan dari Alice, maju ke sini, terkirim ke Google. Kemudian tentunya kalau ping tadi kita udah belajar ya, dia bakalan balik lagi. Tuh. Oke, lanjut ke setelahnya. Nah, di sini kita ada IP spoofing. Nah, IP spoofing ini apa ya? IP spoofing itu adalah teknik yang digunakan untuk membuat paket data internet sehingga tampaknya seolah-olah itu berasal dari alamat IP yang berbeda dari aslinya. Coba kita bayangin kita lagi kirim surat deh. Misalnya saya dapat surat dan di suratnya itu ditulisnya yang ngirim itu adalah Bank ABC misalnya. Nah, lalu saya buka surat itu dan di dalamnya dia minta detail akun bank saya. Nah, surat ini karena dia tulisnya itu pengirimnya itu adalah bank, jadi kita kira itu aman. Tapi sebenarnya enggak, karena itu adalah orang lain yang menulis dengan mengatasnamakan bahwa itu adalah dari bank gitu. Nah, nanti orang itu juga yang akan mendapatkan balasan kita. Nah, itu akan diceritakan yang lain lagi. Nah, jadi sekarang kita bakalan bisa ngetrik orang untuk berpikir bahwa seseorang ini sedang berkomunikasi ke dia, tapi sebenarnya itu adalah kita yang ngirim. Nah, jadi gimana sih caranya? Nah, itu kita mainnya di SRCIP atau source-nya. Jadi send from-nya tetap dari Alice, karena anggapnya kita tuh Alice, from Alice Computer. Nah, tapi kita mau ngetrik bahwa anggapannya Bob pikir kalau Carol itu lagi ngajak ngobrol dia. Jadi source-nya kita tulis Carol. Jadi ibaratkan kita itu misalnya pakai Instagram nih, namanya tuh misalnya namanya si Carol, tapi sebenarnya itu Alice yang ngomong ke Bob gitu. Nah, habis itu kita tinggal kirimkan. Nah, di sini adalah dari Alice. Terus masuk ke routernya. Nah, dan dia akan terkirim ke Bob sebenarnya, dan Bob akan melihat bahwa di surat itu, anggapannya di surat itu pengirimnya adalah Carol, padahal bukan gitu. Itu adalah IP spoofing. Nah, berkaitan dengan IP spoofing, kita ada yang namanya stealing packets. Jadi, seperti namanya, mencuri paket. Nah, ini sebenarnya praktek yang tidak sah dan tidak etis ya, karena kita mengintersepsi atau kita membaca dan juga kita juga bisa memanipulasi paket data yang ditujukan untuk orang lain. Jadi kita bayangin ya, kalau misalnya internet itu adalah media pengiriman surat atau kayak sekarang lah ya, media pengiriman email atau chat gitu. Nah, jadi biasanya kalau kita kirim suratnya langsung dikirim dari kita ke penerimanya. Nah, tapi kadang-kadang kan ada aja hacker atau yang nakal-nakal pengen curi informasi. Nah, kita bisa bayangin kalau ada perampok diam-diam ambil surat di tempat pos atau di kotak pos, lalu dia baca isinya, atau mungkin dia mau ubah isinya gitu. Nah, atau mungkin juga dia mau nyimpen informasinya dan dia nggak mau kirimin ke yang seharusnya jadi penerima itu. Nah, di sini kita akan menggunakan Alice untuk menyuri paket
yang dikirim dari Google ke Charlie. Nah, yang ini sebenarnya cukup tricky ya, teman-teman. Karena kita harus tricky dengan timingnya. Nah, jadi di sini kita buat dulu paketnya yang send from Alice, tapi source-nya kita tulis dari Charlie dan destination-nya ke Alice. Gitu. Biar bisa nyampe-nya ke Alice lagi. Nah, jadi kapan sih kita kirimnya? Kita coba restart dulu ya. Jadi kita harus perhatiin. Misalnya kita lihat ini Alice, ini Bob, ini Charlie. Kita perhatiin. Kalau Charlie udah mulai ngirim nih, jadi kita ngirim kalau bisa ngirimnya sebelum Charlie ngirim. Jadi bisa lebih cepat nyampe ke Google-nya gitu. Kita coba perhatiin langsung aja ya biar ngerti. Sekarang aku udah kirimin paketnya. Lalu dia mulai menuju ke Google. Kirim lagi, karena itu ada lagi yang datang. Aku Alice ya, yang komputer yang di paling atas. Tuh, kalau udah ada paket yang menuju ke kita, berarti kita menang. Karena berarti paket yang dikirim dari Google ke Charlie udah masuknya ke kita. Gitu. Oke, next level. Nah, di sini ada basic DOS. DOS itu apa? Denial of Service. Apa sih itu? Nah, DOS itu adalah jenis serangan keamanan di mana penyerang berusaha membuat layanan atau sumber daya, misalnya kayak situs web, tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Jadi misalnya, bayangin kita tuh ada di cafe. Nah, kafenya ini misalnya kapasitasnya dia cuma punya 50 kursi, berarti cuma bisa buat 50 pelanggan. Nah, tiba-tiba ada 500 orang masuk. Nah, mereka nggak mau makan sebenarnya atau nggak mau minum, tapi mereka cuma duduk-duduk aja dan ngisi tempat duduk. Jadi, menghalangi kita, pelanggan yang benar-benar mau like drink atau makan gitu untuk dapat tempat. Jadinya, si cafe ini kan nggak bisa lanjut bisnisnya karena kita nggak bisa melayani pelanggannya itu, atau misalnya kayak kita kadang sering lihat ya tiket konser terjual gitu ya. Nah, jadi di sini dia bilang kita harus send Google more packets that it can handle. Jadi di sini kita sebagai Alice dan di sini kita ada Google. Nah, tugas kita adalah mengirim DOS ke Google. Jadi to pass the level, you must overwhelm the server by sending in many packets. Kita harus kirim sebanyak paket mungkin ke Google sampai dia nggak bisa handle. Kalau di sini aku cuma pakai 50 aja, waktu itu udah langsung kelar ya. Cuman kalau misalnya pengen eksperimen, bisa coba 10, 20, 25, atau bahkan 100 atau 555 juga bisa kok. Ini kita langsung play aja. Di sini akan distributed. Dan di sini bakal ada muncul nih sampai merah, berarti dia udah nggak bisa handle lagi. Kirimnya 2 kali atau 3 kali boleh ya, sampai penuh-penuh nggak apa-apa. Kita ulang lagi karena tadi nggak nyampe merah. Nah, udah nyampe merah, berarti udah go to next level. Nah, sekarang tadi kan udah ada DOS, sekarang kita ke distributed DOS. Nah, distributed DOS itu distributed denial of service sama aja dengan DOS, cuman kalau tadi DOS kan kita cuma dari satu komputer nih. Nah, kalau sekarang kita ibaratkan karena sesuai namanya ya distributed, jadi kayak dia itu dari berbagai komputer secara bersamaan, bukan dari satu sumber, tapi kita serangnya lebih banyak gitu. Nah, kalau tadi dianalogikan tadi, yang orang, apa namanya, yang di kafe tadi, kita ibaratkan bukan 500 orang aja yang datang. Nanti tiba-tiba ada bus yang isinya 50 orang datang nurunin orang ke kafe itu, atau tiba-tiba ada apalah gitu, kayak nurunin orang 100 atau berapa. Nah, di sini dia suruh send Google more packets that it can handle. Nah, di sini dia bilang from Alice additional machines. Jadi di sini ada
Alice, sini ada zombie 1, zombie 2, zombie 3. Nah, zombie ini adalah yang bakalan kita suruh kirim paket ke Google. Nah, di sini ada ya, dari zombie 1, kita harus setting ke zombie 1. SRCIP-nya biarin aja, kita isi destination-nya Google. Nah, ini aku buat 500 ya, semuanya sama, cuman nih zombie 1, 2, 3. Nah, gimana sih caranya? Kita tinggal langsung play aja 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mau pencet berapa kali juga boleh. Yang penting sampai ini nyampe merah lagi kayak yang tadi. Ini masih bisa handle ya. Udah perlahan naik nih. Bisa sambil dipencet-pencet aja terus. Sampai dia merah, berarti udah. Oke, udah. Oke, ini kita memasukin yang bagian paling terakhir. Dan ini juga bagian yang cukup, termasuknya paling challenging lah ya, karena dia level paling tinggi di sini. Nah, ini cukup sulit ya, karena kita harus main dengan lebih dari satu paket. Dan ini kita lebih nge-trick people. Nah, jadi ini kan namanya man in the middle. Ini adalah satu jenis attack. Nah, ini adalah jenis serangan di mana penyerang mengintersepsi komunikasi antara dua sistem tanpa sepengetahuan mereka. Kalau kita bisa lihat di sini ada example Alice, example Bob. Alice dan Bob. Nah, di tengah-tengah ada router dan di sini ada if. Nah, kita adalah ini. Jadi kita ini nguping percakapan antara Alice sama Bob. Nah, jadi kan di sini kan kita bisa lihat nih. Ada Alice dan Bob saling mengirim bertukar pesan satu sama lain. Tapi ada yang masuknya ke kita karena kita ada, ibaratkan kita itu penyusup. Nah, dalam konteks yang diberikan, kita tuh mesti menipu si Alice supaya dia bisa enkripsi pesannya dengan kodenya yang dia tahu 31337. Kemudian kita juga harus nipu Bob sehingga dia pikir bahwa oh dia sama Alice memang lagi chatting kayak biasa. Nah, disitulah kita bisa lihat ada manipulasi paket data antara Alice dan Bob. Dan di situ adalah kita mainnya. Nah, jadi apa yang kita lakukan pertama kali? Nah, di sini send from if. Jadi kita bakalan send dulu dari Alice ke Bob. Seolah-olah dari Alice ke Bob dan protonya encryption. Karena mereka berbicara dengan menggunakan kode. Nah, type-nya adalah key request untuk mendapatkan key-nya dari si Bob ini. Jadi kita kirim dulu yang ini. Nah, ini lanjut ke sini. Nah, kita lihat nih paketnya. Post dulu. Ini dari Bob ke Alice. Dia udah kasih nih. Ini sama kayak ini jawaban dari yang kita tadi ya. Dari Bob, dia kirim balik ke Alice. Padahal bukan Alice tadi yang kirimnya, kita yang kirim. Nah, terus protonya encryption. Lalu dia udah, tadi kan kita key-nya key request. Sekarang key response dan dia kasih kodenya 123456. Nah, kemudian kita mesti buat lagi satu paket. Di sini ada send from if lagi karena kita if ya. Lalu kita send dari Bob ke Alice. Karena anggapannya, oh Bob kan udah kirim ke Alice, tapi nyampe ke kita. Nah, sekarang kita harus hubungin si Alice untuk nge-trick mereka. Nah, jadi kita kirim dari Bob ke Alice, protonya encryption, dan kita klik key response, tapi kita pakai kode yang beda. Kalau tadi desainnya 123456, kita pakai 31337 sesuai yang diminta sama soal. Kemudian kita lanjutin dulu. Nah, kita keluarin lagi paketnya. Nah, kita lihat nih, ini udah ada dari Alice ke Bob, encryption, message-nya 3337. Berarti udah berhasil yang pertama ya, trick Alice into encrypting her message with if key yaitu 31337. Nah, sekarang kita udah berhasil trick Alice. Terakhir kita tinggal harus trick Bob. Nah, berarti terakhir kita pakai paket yang ini. Source-nya dari Alice, karena tadi udah ada balasan dari Alice. Lalu kita kirim ke Bob, protonya encryption dengan message-nya. Itu
isi pesannya itu 123456. Kita kirimlah ke box. Lanjutin. Oke, sekarang kita kirim. Ya, berarti udah selesai ya. Udah nggak ada lagi. Gitu. Itu sekian sih, kalau dari sini kita bisa belajar banyak ya, mulai dari IP spoofing, stealing packets, bahkan sampai attack kita juga udah belajar. Nah, jadi dari sini benar-benar bermanfaat banget buat teman-teman, buat bisa latihan, dan sambil seru-seruan juga ya, karena konsepnya game gitu. Jadi sekian dari saya, terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Ucu dan atas perhatiannya teman-teman. Ya, bagus sekali ya, Pak Joana ya. Saya nggak nyangka ya, ternyata itu gamifikasi ya. Ya, jadi itu melebihi dari ekspektasi saya ya. Ternyata itu gamifikasi. Jadi itu saya pikir softwarenya itu software network simulator biasa ya. Karena itu saya udah lama nggak update ya. Jadi itu ini bagus ya, Joana ya. Ini Ya boleh Pak, terima dipakai kasih. untuk nanti UTS ya. Jadi termasuk nanti soalnya adalah boleh menggunakan network simulator jenis gamifikasi. Boleh ya. Jadi ini tambahan untuk itu jenis soal nanti ya. Jenis tugas dan untuk S juga ya. Jadi nanti Ya, boleh pakai menggunakan ini ya, gamifikasi karena sistematika daripada itu pengayaan jenis-jenis itu ya, cara routingnya juga kelihatan ya. Kemudian juga sampai ke mempelajari sampai ke DOS ya, denial of service tadi ya. iya Pak. Sampai juga ke spoofing ya, sampai ke tag juga ya, sampai ke security juga ya. Iya Pak. Karena Terima saya kasih banyak, itu ya dari ya Bapak yang kirim kemarin itu Pak, yang referensi ya dari ya Bapak. Saya coba. ya, saya belum menjelaskan ke security belum, tapi ya sudah itu tepat sekali ya. Jadi salah satu ciri pembelajaran online itu adalah boleh akselerasi ya, diizinkan untuk akselerasi. Jadi Mbak Joan itu kalau misalkan course-nya itu didesain 16 minggu, tapi kalau Mbak Joana sudah selesai 8 minggu sudah selesai, itu boleh lulus sebetulnya. Ya boleh, cuman ya sudah diikuti dulu Mbak Joana ya. Ya Pak, baik Pak. Cara prinsip Mbak Joan ini sudah sampai di level security ya, jadi saya sangat bangga dan itu sangat welcome ya, agar nanti ini ditingkatkan terus ya. Oke, nah eh, ada pertanyaan dari teman-teman Anda, silakan, silakan, Selamat sore ya, Pak. silakan, ya, Ya, ke Mbak Joana ya, jangan ke saya ya. ya, Mbak Saya Joana, nggak bisa jawab itu kalau selamat ditanya. sore Mbak Joana. Ya, Iya, saya ada tertarik ke dua hal sih. Yang satu ke attack ini ya, man in the middle sama stealing paket. Itu kan tadi Mbak Joana di uh, attack man in the middle kan bikinnya 3 paket ya Mbak. iya Mas. Ya, itu menurut saya sih karena eh, karena si F itu sudah menguasai apa router, itu harusnya nggak perlu bikin 3 paket, cukup 2 paket gitu. Hmm. Karena kita nggak, karena setiap kali eh, si Alice itu akan mengirim paket, udah pasti otomatis nyampainya ke si F, si If ya. Jadi si F itu tinggal bikin tipuan aja, setiap kali si Alice kirim paket yang ngebalas F gitu. Jadi cukup bikin respon aja. Jadi paket yang pertama nggak perlu itu, gitu. Udah cukup Oh, 2 paket aja gitu. Itu yang ini sih ya, tambahan dari saya untuk yang in the middle. Yang berikutnya yang stealing paket itu kan ada pencurian ya, paket itu. Saya ingin tahu sih sebenarnya itu yang ditipu itu siapa di situ dan kenapa bisa tertipu ya. oh, oke, Gitu baik. ya. Thank you Mbak Joan. Oke, terima kasih Mas Rizal. Pak, saya izin share screen lagi ya Pak. Nah, untuk stealing packets,
kan kita menggunakan Alice untuk mencuri paket yang dikirim dari Google ke Charlie. Nah, jadi sebenarnya ini jadi si Charlie ini kan ngirim paket dari Google dulu nih. Nah, terus nanti Google bakal ada responsnya. Nah, kita itu mau nyuri respons dari Google. Jadi, kita itu mau ambil paketnya si Alice yang dikirim dari Google, yang mau dikirim dari Google ke Charlie gitu. Karena di sini kebetulan ada switch-nya itu, jadi kita bisa biar si switch-nya ini bingung gitu. Jadi dia ngirimnya malah ke Alice, bukan ke Charlie gitu. Oke, thank you. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya bagus ya. Dia bisa nyadap IP ya. Stealing Iya, itu. Jadi IP-nya disadap ya, dialihkan ya. IP-nya dialihkan. Ini iya Pak. Jadi kayak karena debu Bagus, gitu. apa? Ya. Switching kan awalnya kosong. Dia nggak punya lookup table. Awalnya kosong, sehingga kalau di awal dikasih informasi yang salah, dia akan mengikuti itu gitu. Iya, Jadi di situ switchingnya yang ditipu ya, seperti yang Mbak Juana tadi sampaikan. iya. Iya Mas. Ya, itu logis ya, logis sekali ya. Hmm. Logis sekali. Tadi di softwarenya, di routernya ya, yang di anu ya, dibaca. Iya Pak. Hmm. Dan di tengah-tengahnya penghubungnya itu. Ya bagus. Ya, ya. Ya, Anda sudah apa itu hebat-hebat ini ya. Oke. Tinggal dipraktekkan saja ya. Ya Pak, siap Pak. Ya, oke. Silakan lagi ada pertanyaan sebelum kita ke Mas Iwan Asli ya, karena waktu kita hampir selesai ya. Izin Leo dulu dikit Pak. Kalau Ya, silakan. Eh, jadi mungkin nanti dibantu Pak Dokter. Izin Mbak Joan. Jadi terkait dengan UTS kan ini seperti sejenis simulasi game. Kalau dikaitkan dengan UTS dan sekaligus tugas kita, kira-kira arsitekturnya apakah bisa kita keluarkan, kita elaborasikan dari level objektif sehingga kelihatan topologinya gitu. Jadi membangunnya jelas, tidak sekedar gaming. Izin Mbak Joan, izin Pak Dokter. Iya, bagus. Nggak apa-apa, tidak apa-apa. Gimana? iya, Soalnya di situ bisa dibangun di develop topologi. Saya nggak ngecek itu. itu nggak bisa Pak. Dia Oh, ya. cuman kita ngikutin tutorialnya gitu Pak. Ya oke, nggak masalah. Ya udah, nggak apa-apa ya. Silakan dipilih ya kalau gitu. Boleh. Ini Pak, ini boleh Ya, pakai buat UTS nggak Pak? nggak apa-apa ya. Jadi boleh gamifikasi, boleh desain berdasarkan standar ya. Standar. Jadi kalau standar itu kan kita desain analisis kebutuhan dulu, analisis kebutuhan jaringan ya, kebutuhannya untuk apa ya. Kemudian turun ke hardware dan device yang diperlukan, kemudian ke topologi ya, kemudian ke pengujian. Tapi kalau sudah tersedia seperti itu, sudah permanen ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting kan bagaimana cara kita mengetahui gitu kan mekanisme routing ya, sampai ke security tadi itu nggak apa-apa ya. Itu saya berikan kebebasan bagi Anda ya untuk memilihnya. Oke, Mas baik Renat Pak. ya. Oke, atur nuhun Pak. Atur Ye, nuhun. sama-sama ya. Terima kasih banyak Pak Ucu. Ya, sama-sama ya. Jadi ini itu metode pembelajaran yang saya di luar ekspektasi saya ya. Ada ternyata bisa dipakai untuk gamifikasi ya. Gamifikasi yang ideal itu memang semua terlibat ya. Jadi ada satu software simulator, semua ikut berperan di situ. Berperan untuk kayak game ya. Namanya juga game ya, game online lah gitu ya. Kayak game, jadi semua berperan. Tapi ini belum sampai di level itu, nggak apa-apa. Ya, ini game personal ya. Gamifikasi personal ya. Oke, saudara-saudara, kita lanjutkan ya ke Mas Iwan Asli ya. Mas Iwan, silakan ya. Pak. Belum ke Mas Iwan, saya boleh sebentar, Pak? Iya, boleh. Oh iya, untuk Mbak Joana, presentasinya bagus banget ya, karena walaupun dari cerita jaringan NetSIM tadi, tapi itu sudah semuanya, karena Mbak Joana sampai kepada attack security-nya gitu. Nah, yang mau saya tanyakan Mbak Joana, kan untuk yang open source jaringan simulator kan ada banyak ya, ada kelebihan
dan kekurangannya masing-masing simulator itu ada gitu. Yang mau saya tanyakan boleh kembali ke slide-nya Mbak Juana yang tadi yang ada protonya, yang ada inskripsi. Mbak, boleh kembali nggak share screen? Oke, yang bagian mana, Kak? Yang ada protonya, ada inskripsi. Instruksinya proto inskripsi. Oke, wait. Coba ya. Ya. Coba Kayaknya diklik kayaknya yang buttonnya, ini terakhir ada deh. pilihan lain nggak? Kayaknya yang terakhir. Iya, yang ada pilihan. Ini bukan, yang ada protokol SCMP ini bukan. Iya. Man in the middle yang ada encryption-nya, Mbak. Nah, itu kan tadi Oh, kan perintah protonya kan inskripsi ya. Kalau untuk yang kebalikannya deskripsinya ada. bentar. Kayaknya nggak ada. Soalnya dia ada skenario-nya, harus ngikutin skenario-nya itu. Yang mana nih? Nah, Yang itu ini yang ada tag deskripsi. ini. Iya, Pertanyaannya apa tadi, Mbak? ada deskripsinya nggak? Iya, ini kan inskripsi protonya kan inskripsi aja, ada deskripsinya nggak gitu. Kebalikannya. Oh, nggak ada, Mbak. Ini paling terakhir cuman ini aja, karena kita ngikutin ininya, alurnya. Ada skenario-nya sendiri. Iya, Iya, jadi kayak ngikutin ceritanya gitu. Oh, saya kirain tadi ada button-buttonnya pilihannya gitu, enggak ya? Oh, enggak, Mbak. Oh ya, makasih Joanna. Ya, sama-sama, Kak. oke ya. Bagus pertanyaannya ya dari teman Anda ya. Bagus ya. Jadi apa itu mau meningkat di level apa isi informasinya ya. Karena kita hanya membahas apa itu komunikasi data ya tanpa interpret ya daripada isi informasi yang dikirimkan. Sehingga tadi ada pertanyaan data sudah dienkripsi ya, dienkripsi. Tapi betul dekripsinya apa dibalikkan lagi ya. Itu berarti tentu itu di luar mata kuliah ini ya, tapi bagus ya kalau ditanyakan ya. Itu nanti ya bahasan apa itu lanjutan ya dari mata kuliah ini seharusnya ya mengenai apa itu security, enkripsi dan dekripsi dalam jaringan ya. Sehingga itu memang ilmu jaringan ini sangat luas ya, sangat luas sekali ya. Mulai dari physical network ya sampai ke apa itu informasi itu di encoding dan decode ya, sehingga itu semua terlibat ya dari apa itu layer yang paling atas ya kan sampai layer bawah kan, bahkan juga sampai infrastruktur fisiknya ya. Tentu itu nggak semua bisa kita bahas aspek-aspek tadi ya. Kita utamakan dulu di komunikasi datanya dulu ya. Dua, komputer bisa berkomunikasi ya, komputer bisa berkomunikasi dalam jaringan. Nah itu dulu ya. Oke, bagus Mbak Joanna ya. Itu silakan disiapkan ya untuk gamifikasi ya. Jadi Oke, itu siap, Pak. ada dua Terima aliran kasih. ini nanti ya. Aliran gamifikasi sama aliran itu desain konvensional ya yang dipelopori oleh Pak Iwan Asih ya. Pak Iwan Aslih ya. Mas Iwan, sudah siap? Jadi Pak Dokter, untuk tujuan UTS, maaf saya potong, ujian UTS dan tugas hanya bagaimana komunikasi data itu terjadi ya Pak dengan Ya, pembangunan yang arsitektur simulasi jaringan ini gitu ya Pak ya, Dokter. betul sekali. Komunikasi data dulu aja ya. Gitu, gitu. Komunikasi data karena supaya bertahap ya memahami komunikasi data itu bentuknya seperti apa ya. Komunikasi data ya. Jadi ngirim paket, menerima paket ya, itu sangat penting ya di dalam kita apa itu memahami cara kerja komputer itu berinteraksi dengan dalam satu jaringan ya. Dan juga memahami perangkat-perangkat penting yang dibutuhkan ya. Tadi kan Mbak Joanna menjelaskan ya ada router, ada hub ya, ada apa itu switch ya, kemudian apa itu dan seterusnya ya. Nah, kemudian itu belum sampai ke wireless LAN, wireless. Ya, itu kan juga perlu kita simulasikan nanti ya. Wireless, fiber optik, koaksial, itu apa bedanya? Nah, tapi nggak apa-apa, ini diasumsikan ya kan, diasumsikan semua jaringan fisik itu kan itu boleh kita asumsikan ya. Ya oke, Mas Iwan Asli silakan ya, Baik, Pak. dipercepat ya, Mas Iwan Asli ya. Ya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Oke. Sudah kelihatan, teman-teman? Udah, Mas. Oke. Nah, kemarin ada beberapa teman-teman yang nanya ke saya.
cara installnya masih bingung, teman-teman buka netakar.com. Netakar itu network akademinya dari Cisco. Ini berisi ya kayak CSR dari Cisco. Nanti teman-teman login aja karena ini saya udah login. eh, Ya udah login ya ini ya. Udah login. Nanti teman-teman login atau bikin akun. Kalau belum bikin akun nanti ada banyak kursus yang teman-teman ikuti. Kayak saya ini ada ikut cyber security, JavaScript, dan ini C++ belum selesai. Pokoknya ada beberapa lah. Nah, teman-teman fokus ke packet tracer ya, karena eh, hari ini bahasanya di packet tracer. Teman-teman tadi pilih course, course yang packet tracer, kemudian cari yang getting started with Cisco packet tracer. Nanti akan diarahkan ke Skills for All. Sama di Skills for All juga teman-teman nanti silakan login. Karena ini saya udah login. Nah, teman-teman di resume course, sebenarnya ya di resume course, nah ini di 1.0.3 ada download Cisco Packet Tracer. Teman-teman klik aja. Nanti ada 3 pilihan. Yang pertama untuk macOS, yang kedua untuk Ubuntu, yang ketiga untuk Windows. Sesederhana itu. Teman-teman bisa lanjut ikutin kursusnya kalau mau. Kalau saran saya sih ikutin aja kalau biar lebih memperdalam kemampuan teman-teman. Selain dari Cisco Packet Tracer juga saya lihat ada kursus jaringan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian kalau sudah cara installnya biasa aja ya. Nah, ini juga ada macam-macam macam-macam studi kasus yang bisa teman-teman coba kalau install Cisco Packet Tracer di kursusnya. Jadi ada bagaimana cara kita membuat simple network, kemudian aktivitas packet tracer dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu yang untuk masalah download. Selebihnya nanti teman-teman explore sendiri. Kemudian untuk masalah penggunaan Cisco Packet Tracer, teman-teman fokus ke mouse saya. Kita beralih ke kiri bawah, kanan bawah. Di sini ada network devices yang teman-teman bisa pakai, walaupun semuanya tentu saja produk dari Cisco ya. Ini ya, bisa kita lihat network devices ada router, switch, hub, wireless device juga ada, security ada, dan end device yang bisa teman-teman pakai ada PC, laptop, server, dan lain sebagainya. Untuk apa smart home atau IoT juga ada, untuk smart city juga ada. Nanti teman-teman silakan bisa mengeksplor lebih lanjut. Tapi untuk kali ini kita fokus bagaimana bisa menggugurkan kewajiban di UTS saja ya. Yang penting kan itu. Eh, di sini saya akan mencontohkan membuat topologi jaringan. Eh, saya akan membuat start topologi yang saya siapkan satu server. Kemudian mungkin saya siapkan satu switch. Oke, dan di sini saya akan pakai berapa ya? Mungkin kebutuhannya tiga komputer aja kali ya. 3 komputer biar lebih enak, satu laptop deh. Ini tinggal drag and drop aja ya. Oke, karena topologi start, maka yang pertama saya hubungkan server ini ke switch. Caranya pakai kabel tentu saja. Connection saya memilih paket ya, kabel yang chopper straight through. Nanti teman-teman silakan pelajari lagi ya fungsi kabel-kabel ini. Yang penting sekarang gimana caranya UTS bisa dulu aja lah. Ini saya sambungkan ke Ethernet 01. Kemudian dari switch juga tentu saja karena topologi star saya sambungin ke komputer satu demi satu. Oke. Nah, kalau misalnya nanti nambah lagi ya juga silakan ya, masih banyak slotnya. Oke.
kita fokus dulu ke server. Servernya diklik. Kita masuk ke desktop. Di sini ada banyak macam-macam konfigurasi yang bisa teman-teman explore. Ada IP configuration dan lain, bahkan ada firewall, email server, web browser dan lain sebagainya. Sekali lagi kita mending fokus gugurkan kewajiban kita di UTS. Kita konfigurasi IP aja saja, IP saja. Di sini saya pilih yang static. Kemudian kita masukin IP address. Cara IP address, bikin IP address seperti apa mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Di sini subnet mesh-nya ya tetap 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.10.1. Kemudian untuk services-nya ya ubah jadi DHCP on. Default gateway-nya tadi ya 192.168.10.1. DNS-nya biarin saja. Nah, start IP address karena kita tadi sudah menggunakan 192.168.10.10 untuk server, maka untuk komputer-komputer yang lain kita mulai dari 11. Oke, kemudian kita save dan kita close. Oke, ini untuk pengaturan server saya kira sudah selesai. Nanti udah selesai apa tidak nanti di ini ya, nanti kita bisa coba. Ini biar untuk mempermudah biar nggak lupa nama server, namanya saya ganti jadi nama server. Oke, yang ini udah beres. Kita ke PC 0. PC 0 kita pilih desktop, IP configuration. Di sini saya pakai DHCP aja biar cepat. Nah, IP address-nya terisi secara otomatis. Oke. Kemudian yang ini juga. Oke. Kemudian yang terakhir laptop. Oh ini maaf saya isi dulu IP address-nya biar nggak lupa. Kita laptop, desktop, IP address, DHCP. Belakangnya 13 ya. Betul ya. 11, 12, 13. Oke. Ini saya pakai topologi star, nanti teman-teman bisa coba pakai topologi yang lain ya. Atau terserah lah nyamannya apa. Saya pakai topologi star ini cuman untuk mencontohkan aja biar lebih mudah, dan ini masih di dalam jaringan ya. Tadi kan kata Pak Ucuk yang penting antar satu dengan dua komputer bisa berkomunikasi. Oke, kita coba skenario yang pertama, PC yang ini bisa komunikasi ke server. Kita klik aja. Kita masuk ke command prompt. Kita ping ke servernya. Nah, tanda ini bisa berkomunikasi adalah ketika ada reply balik dari si server. Jika tidak ada reply balik, berarti ada yang salah. Itu aja sih. Itu kan kita tersend 4 nih. 1, 2, 3, 4. Kalau di device apa simulatornya Mbak Juan tadi kan bisa dilihat paketnya terantar 4. Kalau ini ya seperti ini gitu. Misalnya bagaimana ketika kita salah konfigurasi, misalnya kita hendak ping ke IP address yang belakangnya 14, padahal ini kan cuma ada sampai 13. Kita coba saja. Maka dia tidak akan ada reply balasan hingga request timeout gitu. Karena ya memang kita tidak mengatur
IP tersebut gitu kan. Kita cancel aja Ctrl C. Kita coba lagi antara PC ini ke laptop. Tinggal kita ping ke laptopnya. Nah, bisa berkomunikasi terbukti ada paket yang terantar. Begitu pula ketika kita ke PC yang satunya, maka sama ada paket yang terantar, maka berarti pengaturannya sudah tepat. Itu kemudian kita balik lagi ke tadi eh, di Skill for All maupun di Netakat, Network Academy tadi kan ada berbagai macam kursus-kursus ya. Ada contoh-contoh penggunaan penggunaan Cisco Packet Tracer. Menurut saya teman-teman download saja, misalnya Create a Simple Network ini bisa teman-teman praktekkan. Ini coba coba kita buka open. Tidak usah saya simpan aja, kemudian kita pilih ke download. Nah, ini misalnya kita pilih yang Create a Simple Network. Nah, nanti teman-teman bisa latihan di sini. Bisa latihan di sini ada petunjuknya. Silakan teman-teman bisa latihan sendiri gitu kan. Kita coba yang lain misalnya. Mas, kalau balik ke yang tadi bisa nggak? Waduh, udah aku nggak simpen Mas. Nggak bisa Gimana? ya. Jadi Iya, kalau udah ke lot yang baru, yang lama kalau nggak di-save dulu hilang ID ya. ini. Tapi aku udah ada backup sih. Ntar dulu Mas ya. Ya. Eh, ada backup sih. Aku udah beberapa kali latihan sih. 3 PC ya. Ya, gimana Mas? Enggak, tadi cuman mau nanya kalau udah terlanjur loading, apakah masih bisa Oh, menyelamatkan yang... Oke, enggak. dan saya tak bertanya Enggak. aja kalau gitu. Jadi, Ini kan layanannya Mas Iwan kan pakai DHCP ya. iya, heeh. Ya itu kalau semisal ada satu klien yang bandel dia setting statik, apa yang terjadi ya Mas? Kita coba aja ya Mas ya. Ya, oke. Kita coba aja. Saya juga nggak tahu gitu kan. Ini kan saya juga nggak tahu. Maka kita sama-sama belajar. Misalnya ini ya, PC yang ini ya. Kita pakai statik. Tapi ininya samain gitu IP address-nya. IP address-nya bebas sih. Kalau sama konflik kan ya. Kalau Coba ya. konflik itu yang menang yang statik apa yang DHCP ya? Ya kita coba aja Mas. Coba Ini kan ke 11 deh Mas. 11. 11 Iya, kan berarti sama mainnya ya. iya itu nanti kan konflik yang menang yang mana ya? Oke, default kartu. Oh, nggak mau Mas. This Oh, address is otomatis ya. already used in the network. Oke. Mau dia Mas. Kita coba Iya. pakai ya, tapi kayaknya sih bisa. Asal default gateway-nya sama kali. Di kartu. Oke, kita coba ping dari sini ya Mas. Iya. Confirm ping 192.168.10.12. Bisa Mas. Oh iya, Nggak thank ada you. masalah sih, cuman berarti DHCP tuh mempersingkat waktu aja sih. Iya. Itu aja Kalau sih. ini Mas mau ngakses Gimana? SSH ke PC lain, bisa nggak Mas simulasinya? SSH. Saya belum menguasai sih Mas itu kalau tapi biasanya pakai terminal ya. Iya, kalau di Linux ini kan Windows ya, simulasinya ya kurang tahu saya sih. Kita coba aja desktop. SSH saya juga kurang tahu kalau itu. Kalau cuma begini bisa nggak?
nggak bisa Mas, invalid comment. Nanti nanti saya pelajari lagi deh Mas. Kalau yang masalah lebih Itu advance. ada seanu ini layanan telnet atau SSH klien bisa dicoba nggak ya di desktop itu? eh, di desktop, kita close dulu. Paling bawah bawah nanti ada telnet atau SSH klien. Ini ada. Ya itu. Ada. Ini harus ini Mas. Harus punya username SSH client atau apa gitu. Coba Ada. SSH terus Ini apa? IP username-nya root coba. IP-nya tetap. Ada IP-nya teman, IP-nya klien lain, Oh, bukan IP-nya komputer diri sendiri. 12 ya. Ya, Root. ya. Oke. Ngetes Oke. saja bisa apa enggak. The current session has closed. You want to establish a new session with the class base. Yes saja ya, coba ya. Nggak mau Mas. Nggak mau Mas. Ya. Ini perlu belajar lebih lanjut nih Mas. Kayaknya bisa Mas. Cuman kita perlu belajar lebih lanjut Mas. Tapi untuk Iya, sekedar menggugurkan kewajiban kita UTS, iya. ini Mungkin kan ini kita Mas Iwan, apa gimana? kalau ya anu titip explore SSH sama web server ya atau Siap Mas, TPS. siap Mas. Nanti Ya, saya lebih kalau pelajari lagi Mas. ya thank you. Pelajari lagi Mas. Oke, Tapi bagus ya. Apa itu? Demo dari Iwan Aslih ya. Jangan gugur tugas, Wan. Mana kamu itu? Ya. enggak, ini maksudnya kalau sekedar menjawab soal UTS dari Pak Ucuk, Ya, itu ya. seperti ini pun sudah cukup. Yang jelas antara visi ini dengan visi yang lain bisa saling terhubung, walaupun ini pasti dalam skup satu jaringan ya Pak. Satu jaringan belum belum pakai internet, belum pakai apa. Cuma nanti teman-teman bisa explore lagi, mau pakai cloud, mau pakai apa, mau pakai cloud bisa, mau pakai apa juga bisa. Nanti ada teman-teman bisa coba sendiri itu untuk itu. Tapi kalau untuk dijelaskan di sini mungkin kita perlu diskusi lebih panjang. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Iwan ya atas penjelasannya yang luar biasa ya. Dan apa itu? Oke, ini bagus ya, software Cisco Packet Tracer ini bagus ya. Terlepas ada kekurangannya ya, tapi juga simulasi ya, simulasi gratisan lagi ya pasti ada kekurangannya ya. Tadi juga disampaikan gitu kan, apa itu eh, teman Anda ya, apa itu justru software yang bagus untuk mengatur jaringan itu dia bisa mencegah di awal. Jangan ya, kan nggak mungkin ya kan orang nyeting jaringan itu konflik gara-gara udah diimplementasikan. Ya, nggak mungkin. Jadi kalau era sekarang ini beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu masih dimungkinkan konflik karena itu kan manual, ya zaman dulu ya. Kalau sekarang nggak akan mungkin. Kalau ada konflik IP pasti kedetek di awal. Justru nggak boleh dipaksakan, ya nggak boleh dipaksakan karena kan konflik kan nggak bisa komunikasi nanti, gitu ya. Jadi bagusnya sistem-sistem yang sudah mapan seperti Cisco ini kan, dia bisa mengantisipasi, ya IP-nya jangan sampai konflik. Maka dipaksa nggak bisa, itu yang benar, ya. Justru dia mengantisipasi itu, ya. Kemudian tadi ya itu bagus juga ya ada telnet sama SSH ya, itu eh, untuk kegunaan sebagai administrator network administrator itu sangat penting ya itu telnet sama SSH ini ya. Salah satu fasilitas itu Linux ya dalam jaringan ya. Kalau Anda mau explore juga silakan ya. Itu juga bagus ya. Kemudian adalah ping. Apa ping itu Mas Iwan? Kalau Atau yang lain? sepemahaman saya ya Pak ya, bahasa saya sih ping itu kita mengirimkan paket ke tujuan tertentu gitu. Misalnya ping ke Google untuk biasanya kan kalau administrator kan gampangannya kita ping ke Google bisa nggak untuk biasanya untuk ngecek internetnya jalan apa enggak itu ping ke Google kalau nggak Ya, ya. terkirim paketnya ya berarti bermasalah.
Sepemahaman saya sebagai orang awam seperti itu, Pak. Ya, ya, bagus, bagus ya. Untuk menguji koneksi, Pak, pakai Iya, ping protokol itu HCMP. salah satu daripada itu fasilitas ya dalam ilmu jaringan, dalam operating sistem jaringan ya. Ya, karena operating sistem jaringan ini kan sebetulnya operating sistem ya. Jaringannya itu algoritma atau software ya. Jadi ping itu saya juga baru tahu itu baru-baru kemarin aja gitu kan. Dulu kan kita nggak mikir itu pang ping gitu ya, pingpong ya. Ternyata ping itu ya paket internet Gover ya. Paket internet Gover ini merupakan satu protokol yang hanya digunakan untuk melakukan uji koneksi ya. Uji koneksi round trip ya. Bukan hanya uji koneksi dari sini dari A ke B, tapi round trip ya. A ke B, B ke A. Ya, itu jawaban yang lengkap ya. Jadi uji koneksi round trip ya, utuh satu lintasan penuh. Nah, gitu ya. Makanya kan di situ kan tadi ping itu ada send sekian byte ya. Kemudian ada responnya. Responnya sekian milisecond. Ya. Milisecond itu udah pasti kan tergantung dari device-nya, jaringannya, jangkauan jaringan ya. Macam-macam ya. Ping itu nggak bisa kita analisa sebagai satu single variabel ya. Tapi juga karena macam-macam ya, karena jaringannya ya, jaringan fisiknya, software yang digunakan, perangkat yang digunakan ya kan. Sampai ke kartnya tadi itu, kartnya tadi kan waktu itu diasumsikan kartnya Fast Ethernet ya, miliknya Cisco ya. Kalau miliknya Glodok gimana? Nah, itu kan berpengaruh juga ya. Jadi kita nggak bisa itu mengasumsikan dengan jaringan yang baik itu seperti apa ya. Kalau memang ini kan nggak betul-betul kita uji dengan sebenarnya ya. Nah, ping itu kan banyak banget ya, karena itu adalah salah satu fasilitas bahasa pemrograman ya. Di situ ada ping minus T. Saya masih ingat tuh, itu puluhan tahun yang lalu ya. Ping minus T, ping minus W, ping minus A, ada lagi tuh ya. Ping sekian, betul data sekian ya. Ping streaming, pernah Anda lakukan itu? Ping streaming ya kan. Jadi reply-nya jalan terus ya, reply-nya itu ya. Nah, itu juga bagus juga kalau nanti disimulasikan ya. Saya inget-inget ya kan ilmu zaman saya dulu ya. Ternyata ping itu kan banyak banget ya. Betul ya? Anda pernah coba Mas Iwan? Ping ping apa cuma ping aja? Ping IP aja. Baru ping IP sih, Pak, sejauh ini, Eh? Pak. Baru ping IP, Pak. Oh, ping Belum IP ya. lebih Ya, advance ya. sih. Nanti dicoba ya. Ping itu banyak banget ya. Ping minus T, ping A, ping W gitu kan ya. Kemudian ping N ya, ping data ya. Datanya 1 GB ya di ping ya. Itu nanti kelihatan reply-nya itu kalau Anda ping itu kan ping dengan ukuran data yang kecil ya. Ping sekian 32 bytes ya. Coba misalkan ping 1 GB atau ping streaming. Nah, itu baru kelihatan ya. TTL-nya ya kan, time to live-nya itu akan respon TTL-nya itu akan itu nggak akan tidak akan cepat ya, akan lambat sekali ya. Oke ya, teman-teman ya, sangat bagus sekali Mas Iwan Aslih ini ya sebagai volunteer daripada itu sama Mbak Joan ya, sangat bagus sekali. Jadi nanti UTS-nya boleh gamifikasi ya, boleh seperti yang dijelaskan Mas Iwan. Saya berikan kebebasan bagi Anda ya. Boleh softwarenya juga itu yang lain juga boleh ya. Jadi itu inilah kehebatan dari kita ya. Variasi itu boleh itu jenis resource yang kita gunakan itu opsinya banyak sekali ya. Gimana Leonard? Ada pertanyaan? Silakan. Iya Pak, Leonard. seperti biasa Pak Dokter. Terima kasih Mas Iwan. Jadi eh, Mas Iwan kembali ke UTS dan tugas, output dari penggambar ini nanti bisa di print nggak Mas untuk sebagai lampiran di PowerPoint atau kita harus screenshot atau gimana? Tadi belum menjelaskan lebih lanjut Mas Iwannya. Izin Pak Dokter, mungkin Pak Dokter bisa nambahin nanti. Ya. Kalau saya sih Langsung jawab ya. biasanya screenshot sih, Mas. Kalau saya. Sesuai ditugaskan topologi berarti kayak gambar arsitektur gitu, ada blueprintnya. Apakah Pak Dokter apakah Pak Dokter terus untuk Pasti kita ada ya, pasti ada. Tinggal dicari saja ya. Karena kan sumber-sumber sekarang itu kan opsinya udah banyak sekali ya. Save as-nya itu sudah formatnya udah macam-macam ya. Standarnya PDF ya, standarnya kan. Atau juga image ya, seperti itu. Pasti ada ya, tinggal dicari saja ya. Oke, Pak. Atau juga
itu yang paling penting adalah dokumentasi ini ya, ping jaringan tadi itu ya. Waktu pengujian jaringan tadi itu sangat penting ya. Jadi itu coba nanti dicari ya. Kalau itu bisa di itu bisa di apa itu bisa di screen ya dengan dengan bantuan software yang lain juga boleh ya, itu juga bagus sekali ya. Jadi aktivitas screen Anda ini direkam ya, tentu dengan software lain ya, tidak dari software yang simulator tadi itu boleh juga ya, gitu ya. Jadi itu bagus itu ya, pasti ada ya, cuman itu nggak disampaikan tadi ya, seperti itu. Oke, saudara-saudara, waktunya sudah hampir 1 jam 1/4 ya. Saya harus bergerak ke kelas lainnya ya. Jadi siapkan mengenai skenario daripada perancangan jaringan untuk tugas dan UTS ya. Kemudian yang memilih gamifikasi kan, nah siapkan juga Anda latihan menggunakan gamifikasi ya. Yang paling penting adalah dari kita melakukan simulasi itu adalah latihan untuk menjelaskan dan menganalisa. Nah, itu yang paling penting ya. Misalkan tadi ya nanti ada pertanyaan gitu kan, jelaskan kenapa kok itu ya, kenapa ya, misalkan saja ya, time TTL-nya kok nggak sama dari jaringan dari komputer klien ke server klien nggak sama. Kenapa nggak sama? Ya, jadi jawabannya mungkin bisa beragam ya. Dan jawaban itu merupakan upaya Anda memahami suatu studi kasus. Ya, itu saya izinkan Anda untuk boleh tidak presisi dalam menjawabnya. Ya, karena ya memang itu harus dilakukan pengukuran, ya, dilakukan pengukuran itu nggak bisa ya sekali ya kan langsung jawab benar. Ya, pasti harus dilakukan yang namanya investigasi, ya, dan juga berulang-ulang ya, itu sekali 2 kali dan seterusnya ya. Demikian saudara-saudara ya, saya sangat appreciate dengan Mas Iwan Aslih, Joanna ya, dan itu Anda semua yang berpartisipasi ya. Kita tinggal UTS ya, siap ya UTS ya? Siap, Pak. Ya, oke, bagus Joanna ya, keren ya. Joanna keren sekali nih bisa gamifikasi ya. Oke, terima kasih saudara-saudara atas partisipasinya. Selamat sore, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya.